Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Raffi Zaidan Afkari dari kelas 1F dengan NIM 12513200160. Di sini saya akan membuat video tugas UAS matkul sosiologi. Sini saya akan menjelaskan metodologi dalam sosiologi. Sebelum itu, saya akan membaca latar belakang. Sini ada latar belakang. Sosiologi mempelajari masyarakat, interaksi sosial, struktur dan dinamika kehidupan manusia. Membutuhkan suatu pendekatan ilmiah agar hasil penelitian tersebut sistematis, objektif, dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian, metodologi berperan sebagai kerangka kerja penelitian sosial. Melalui metodologi, sosiologi dapat memilih cara, teknik, dan prosedur yang tepat. Untuk apa? Untuk mengumpulkan suatu data, mengolah data, dan menganalisis fenomena sosial. Nah, selanjutnya pembahasan. Apa itu metodologi dalam sosiologi? Secara definisi umum, suatu cabang kajian yang berfokus pada cara, teknik, dan prosedur ilmiah untuk mempelajari suatu fenomena sosial. Menjadi ilmu tentang metode yang menjadi suatu pedoman penelitian sosial dan menjamin bahwa penelitian tersebut bersifat sistematis, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian, menurut Emory S. Bogardos, metodologi adalah suatu sikap disiplin ilmiah yang membahas suatu alat atau sarana untuk memahami masyarakat. Digunakan untuk mengamati dan memahami masyarakat agar secara rasional dan terukur. Fungsinya untuk sebagai landasan teknis dan filosofis dalam menganalisis dinamika sosial. Yang kedua, menurut Suherjono Swekanto, metodologi sosiologi itu adalah suatu cara yang ditempuh untuk memperoleh pengetahuan yang benar mengenai masyarakat. Kemudian tidak hanya teknik pengumpulan data, tetapi juga mencakup suatu kerangka berpikir ilmiah dan menjadi pedoman untuk melakukan suatu penelitian secara sistematis dan objektif. Nah, metodologi dalam sosiologi ada terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, metode kuantitatif dan metode kualitatif dan metode campuran. Nah, di sini apa sih metode kuantitatif? Ciri-ciri metode kuantitatif itu berbasis data, angka, maupun statistik. Kemudian menguji hipotesis yang telah dirumuskan, menemukan suatu pola dan hubungan antar variabel objektif dan dapat diukur. Kemudian ciri-ciri metode kualitatif berfokus kepada makna dan interpretasi sosial, analisis mendalam terhadap fenomena, tidak berbasis angka atau statistik. Nah, ciri-ciri metode campuran itu menggabungkan dua pendekatan, digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian kompleks dan menghasilkan suatu data yang lebih komprehensif. Memerlukan integrasi data, membutuhkan kemampuan ganda peneliti. Nah, seperti tadi, metodologi kuantitatif itu apa? Suatu pendekatan yang berfokus kepada pengumpulan data analisis, data numerik atau angka, dan menggunakan statistik untuk menjelaskan, menguji hipotesis, dan mengukur fenomena.
secara objektif agar hasilnya itu dapat digeneralisasi, seringkali melalui survei atau eksperimen untuk mendapatkan data tersebut agar terukur. Nah, metode selanjutnya itu metode kualitatif. Nah, metode kualitatif itu apa? Suatu pendekatan penelitian yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena sosial secara lebih mendalam dari perspektif partisipan, berfokus pada makna, pengalaman, dan deskripsi verbal. Untuk apa? Untuk menggali mengapa dan bagaimana suatu hal yang terjadi. Yang ketiga tadi metode campuran. Nah, metode campuran itu apa sih? Metode campuran itu adalah suatu pendekatan penelitian yang menggabungkan suatu metode kualitatif, deskriptif, naratif, dan kuantitatif, numerik, statistik dalam satu studi. Untuk apa? Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam, komprehensif, dan kuat tentang suatu fenomena. Dengan tujuannya apa? Untuk memanfaatkan kekuatan masing-masing metode sambil menutupi kelemahan keduanya. Nah, penerapan metode kuantitatif dalam penelitian sosial itu ada 4. Yang pertama, digunakannya untuk mengukur gejala sosial secara objektif dan terukur, kemudian bertujuan untuk menguji hipotesis dan melihat hubungan antar variabel. Yang ketiga, menggunakan instrumen yang umum. Yang keempat, data yang dikumpulkan itu bersifat angka atau statistik. Makanya kenapa dinamakan metode kuantitatif. Penerapan metode kualitatif ada 3. Yang pertama, memahami makna, nilai, dan proses sosial dalam kehidupan masyarakat, menangkap realitas sosial yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan angka. Kemudian cocok digunakan untuk fenomena yang kompleks dan kontekstual. Selanjutnya, yang ketiga ada penerapan metode campuran. Metode campuran ini menggabungkan suatu pendekatan kuantitatif dan kualitatif dalam satu penelitian. Kemudian digunakan untuk memperoleh suatu gambaran yang lebih utuh dan memahami terhadap suatu fenomena sosial. Nah, kesimpulan. Peran metodologi dalam sosiologi itu apa? Metodologi sosiologi itu adalah suatu kunci dalam memahami dan menjelaskan suatu fenomena sosial secara ilmiah agar memberikan suatu arah dan struktur dalam proses penelitian, serta menjamin validitas dan kualitas data. Pendekatan kualitatif dan kuantitatif memungkinkan fleksibilitas sesuai fokus masalah sosial yang diteliti. Penerapan metodologi yang tepat dapat menghasilkan temuan yang objektif, valid, dan aplikatif. Nah, temuan penelitian ada 4. Nah, yang digunakannya itu untuk mengembangkan suatu teori sosiologi. Yang kedua, merumuskan kebijakan publik. Yang ketiga, menyusun strategi pembangunan. Yang keempat, desain program pemberdayaan masyarakat. Baik, mungkin cukup sekian dari tugas video. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semuanya.